여러분 안녕하세요. Yura입니다. Hari ini kita akan belajar bahasa Korea with Yura. Baik, karena ini merupakan pertemuan pertama kita belajar dari video, maka aku akan mengajarkan mengenai struktur kalimat terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mempelajari tata bahasa, partikel-partikel, kosakata yang banyak gitu ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih perbedaan struktur kalimat di bahasa Indonesia dan di bahasa Korea. Baik, struktur kalimat kalau di bahasa Korea itu istilahnya osun. Osun itu struktur kalimat. O itu artinya bahasa, sun itu artinya susunan. Osun susunan kata ya, gitu ya, struktur kalimat. Baik, kalau di dalam bahasa Indonesia itu bahasa Koreanya Indonesia O atau disingkat jadi Innio. Nah, baik kalau di bahasa Indonesia aku buat di sini aja ya, innio. Kalau di innio itu kita ada subjek tambah predikat tambah objek, ya kan? Nah, tapi kalau di dalam bahasa Korea itu istilahnya adalah 한국어. Subjek memang sama-sama di awal, tapi ada sedikit berbeda. Kalau kita predikat dulu baru objek, kalau di bahasa Korea objek dulu baru predikat. Jadi sedikit berbeda ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek. Kalau di dalam bahasa Korea itu subjek, objek, predikat. Jadi sedikit berbeda. Baik. Nah, kalau contohnya ya. Contohnya adik makan nasi. Nah, kalau di dalam bahasa Korea jadinya adik nasi makan. Nah, seperti ini. Kenapa saya bandingkan dengan bahasa Indonesia? Karena kita harus tahu dulu yang mana sih yang dikatakan subjek, yang mana sih yang dikatakan objek, dan yang mana yang dikatakan predikat. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia adik, di bahasa Korea juga sama ya, adik ini merupakan subjek yang melakukan tindakan disebut subjek. Kemudian kalau di bahasa Indonesia ada makan. Makan ini merupakan predikat atau tindakan yang dilakukan. Gitu ya, predikat itu bukan hanya kata kerja, bisa jadi nanti kata sifat juga. Nah, makan itu merupakan predikat. Kemudian ada nasi. Nasi itu merupakan objek yang terkena tindakan, yang dimakan gitu ya. Berarti yang terkena tindakan. Begitu juga di dalam bahasa Korea, makan itu merupakan predikat, nasi merupakan objek. Tapi letaknya itu menjadi adik nasi makan. Sebenarnya kalau di bahasa Korea itu sunso bakkyo도 괜찮아요. Nah, jadi kalau sunsonya berubah atau osunnya berubah itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kalau misalkan di bahasa Indonesia tuh artinya jadi berbeda ya. Saya makan nasi, nasi makan saya. Artinya jadi 완전히 달라진 거야. Benar-benar berubah. Tapi kalau di bahasa Korea itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dalam bahasa Korea itu ada istilahnya 조사. Apa itu 조사? Oke, di bahasa Korea itu ada istilahnya 조사. 조사 artinya adalah partikel. Nah, partikel. Nah, jadi sebenarnya ada banyak sekali partikel di dalam bahasa Korea. Nah, hari ini akan kita pelajari dua, yaitu partikel penanda subjek yang menandakan bahwa itu dia subjek, dan partikel penanda objek yang menandakan bahwa dia itu adalah objek di kalimat tersebut. Oke, jadi kita akan belajar dua jusa, yaitu partikel penanda subjek dan partikel penanda objek. Kenapa? Agar walaupun diubah nih, nggak merubah arti gitu. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang nggak punya partikel apa-apa, kalau diubah artinya berubah. Tapi kalau di bahasa Korea, karena memiliki partikel, walaupun sering dihilangin ya kalau ngomong, oke? Jadi karena dia mempunyai partikel, walaupun osunnya berubah, karena dia punya ini, artinya nggak berubah. Oke? Oke, yang pertama kita lihat ada istilahnya 주격조사. 주격조사. 주격조사 artinya partikel penanda, ini P ini penanda ya, penanda subjek. Oke, kemudian di sini ada
partikel. P ini penanda subjek. Oke. Oh ya, sebelumnya kita harus tahu dulu ya. Subjek itu apa sih bahasa Koreanya? Subjek itu bahasa Koreanya adalah 주어. 주어. Ingat subjek 주어. Kemudian kalau objek itu 목적어. Kemudian predikat itu adalah 서술어. Harus diingat karena mungkin kedepannya di video-video selanjutnya aku nggak akan pakai subjek, objek, predikat, tapi aku akan pakai 주어, 목적어, 서술어. Oke? 주어, 목적어, 서술어. Baik. Nah, 주어 artinya subjek. Makanya partikel penanda subjek itu 주격 조사. Ada 주nya ya. Oke, kemudian ada 목적격 조사. Partikel penanda 미안해요. 죄송해요. Ini bukan subjek, ini adalah objek. 정신 좀 봐. Ini adalah objek. Oke. Nah, kalau di 주격 조사 atau di partikel penanda subjek sebenarnya ada beberapa. Nah, ada nanti ada iga yang akan kita pelajari hari ini, kemudian ada keso gitu ya. Kemudian ada esok nanti. Oke? Nah, tapi itu nanti kita pelajari karena itu sedikit rumit. Jadi kita kena baru pembelajaran pertama kita belajar yang iga aja, yang paling sering digunakan. Nanti yang honorific itu nanti aja. Oke. Nah, kalau 목적격 조사 ini hanya satu, yaitu 을을. Nanti kalau tadi ada iga, ada keso, ada eso. Nah, kalau ini hanya satu, yaitu 을을. Baik, kita lihat bagaimana cara penggunaannya. Baik, kalau 주격 조사 itu ada apa tadi aku bilang? I dan ga ya, ada I dan ada ga. Oke, kalau 주격 조사 itu ada I dan ada ga. Kalau 목적격 조사 itu ada 을 dan ada 를. 보이시나요? 보이시죠? Nanti aku akan foto juga. Oke. Nah, ada iga dan 을. Kapan kita pakai I? Kalau dia sebagai partikel subjek. I digunakan kalau mempunyai 받침. Kalau ada 받침. 받침 ada, kita pakai I. 받침nya nggak ada, 받침 tidak ada, kita pakaikan ga. 받침 itu apa, Sam? Nah, mungkin ada yang belum tahu apa itu 받침. Nah, 받침 itu adalah konsonan akhir. Mungkin harus kita ini lihat sedikit ya. Oke, kalau 음절 atau suku kata dalam bahasa Korea. Kalau kita suku kata misalkan apel, itu suku kata ya, a dan pel itu berarti ada dua suku kata. Kalau di dalam bahasa Korea itu istilahnya adalah 음절. Jadi sebuah 음절 di bahasa Korea atau di suku kata bahasa Korea itu terdiri dari konsonan plus vokal, kemudian ada konsonan plus vokal plus konsonan. Oke, atau bisa juga nanti di sini konsonannya ganda atau kyop 받침. Nah, konsonan yang di akhir ini konsonan yang di akhir ini disebut adalah 받침. Jadi 받침 itu merupakan konsonan akhir. Oke, 받침 merupakan konsonan akhir. Letaknya di samping Sam? Enggak. Kalau 받침 dia letaknya di bawah. Jadi kalau ada yang di bawah itu berarti itu adalah 받침. Contohnya apa? Contohnya ada pang. Konsonan, vokal, konsonan. Konsonan yang di bawah adalah 받침. Oke, kemudian ada misalkan apa ya, 밥. 밥 itu nasi. Konsonan di akhir adalah 받침, seperti itu ya. Kalau memang nanti penasaran, aku akan buat video khusus untuk 받침. Baik. Jadi kalau ada 받침 dia pakai I, kalau tidak ada 받침 dia pakai ga, seperti itu. Baik teman-teman, karena waktunya nggak lama lagi, selanjutnya akan dilanjut di video selanjutnya ya. Bye-bye. 여러분 안녕하세요. 유라입니다. Nah, kita kembali lagi belajarnya ya. Oke, tadi udah sampai 주격 조사. Kalau dia memiliki 받침, kita pakaikan I. Kalau dia tidak memiliki 받침, kita pakaikan ga. Baik, kita lihat contohnya. 예를 들어, oke, kita lihat contohnya. Contohnya ada apa ya? Ada 누나. 누나 itu apa? 누나 itu kakak ya, 누나. 누나, 미안해요. 이거 받침이 있는 거네. contohnya 형. Oke, 형. Contohnya ada 형 di sini kelihatan. Oke, ada 형. 형 ini memiliki 받침 sehingga kita tambahkan i menjadi 형이. Seperti itu. Kemudian kalau tidak memiliki 받침, contohnya apa? 누나.
Karena nuna itu tidak memiliki bacim, kita tambahkan ka. Nunaga gitu ya, nunaga, seperti itu. Kemudian apa lagi yang memiliki bacim? Misalkan ada tungseng. Ada tungseng berarti menjadi ditambahkan i. Ditambahkan i menjadi tungsengi. Jadi 붙일게요. tungsengi. Kemudian ada upa. Nah, upa. Upa itu apa? Upa itu adalah kakak laki-laki oleh adik perempuan. Jadi kita perempuan, kita punya kakak laki-laki, kita panggil untuk kakak laki-laki kita upa. Kalau hyong, kita ini laki-laki, kita punya kakak laki-laki, kita panggilnya hyong. Kalau nuna, kita itu laki-laki, kita punya kakak perempuan, kita panggilnya nuna gitu ya. Oke, jadi upa. Upa itu dia tidak punya bacim ya, nggak ada sesuatu di bawahnya. Jadi kita pakaikan ka, upaga, ya upaga, seperti itu. Oke? Misalkan lagi, nama saya Yura. Yura itu tidak memiliki bacim ya, Yura tidak memiliki bacim, jadi ditambah kayuraga, yuraga, gitu. Kemudian misalkan yang memiliki bacim apa? Jun, misalnya Jun ya, Jun. Kita tambahkan Juni, seperti ini. Oke. Sam, apa ya bedanya sama enen? Oke, itu nanti kita akan belajar di video-video selanjutnya. Kalau penasaran, kan aku buat videonya. Baik, untuk jukyok jusa mungkin bisa dipahami ya sampai di sini. Kalau dia punya bacim, kita pakaikan i. Contohnya ada hyongi, dongsengi, chuni, seperti itu. Kalau dia tidak memiliki bacim, kita pakaikan ka, nunaga, uppaga, yuraga, seperti itu. Cukup tambahkan ga aja. Kapan kita pakai partikel subjek, penanda subjek? Ketika kita menunjukkan itu adalah subjek. Berarti dia hanya bisa melekat pada subjek aja. Boleh kita tambahin ke objek? No. Hanya pada subjek. Kenapa? Karena pada objek dia punya partikel sendiri. Oke, selanjutnya untuk partikel penanda objek. Kalau penanda objek, kalau dia memiliki bacim, dia pakai el. Nah, bacim. Kalau memiliki bacim pakai el. Kalau tidak memiliki bacim, kalau tidak memiliki bacim itu pakai el. Oke? Kalau ada bacim pakai el. Kalau tidak memiliki bacim pakai el. 오케이, 예를 볼게요. 오케이. Contohnya ada pang. Oke, pang punya bacim ya? Punya ya. Pang itu artinya roti karena dia memiliki bacim, jadi kita tambahkan i. Ayo, biar dia. Dan karena partikel objeknya, jadi kita tambahkan el. Pang을. Oke, 보이시나요? pang을. Oke, pang을. Nah, jadinya bagaimana? Jadinya pang을. Pang을. Oke. Kemudian uyu punya bacim nggak ya? Uyu ada sesuatu di bawahnya? Nggak ada ya, nggak ada sesuatu di bawahnya, jadi kita tambahkan 우유를. Oke, 빵을 우유를 seperti itu. Contohnya lagi. Contohnya ada pap. Pap ini memiliki sesuatu di bawah, punya konsonan akhir, punya ya, piep bacim. Jadi kita tambahkan 을 karena memiliki bacim 밥을. Oke, 밥을. Kemudian ada 콜라. 콜라 punya bacim? 없어요? bacim이 없어요? 그러면 콜라를. Oke, gimana teman-teman? Udah ini ya? Udah lengkap semuanya? Osun yang pertama itu kita harus tahu dulu bahwa di Indonesia itu subjek, predikat, objek. Namun di bahasa Korea itu subjek, objek, predikat. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu adik makan nasi, di bahasa Korea itu adik nasi makan. Tapi nggak apa-apa berubah gitu ya. Walaupun ini yang berubah, susunan yang berubah, kalau di bahasa Korea itu nggak bakal berubah artinya karena di bahasa Korea itu ada istilahnya jusa atau partikel. Jadi partikel yang kita pelajari hari ini ada dua, yaitu jukyok jusa dan mokjokyok jusa. Jadi jukyok jusa partikel penanda subjek ada iga, kemudian ada mokjokyok jusa itu ada el seperti itu. Baik, aku foto dulu. Baik, selanjutnya kita akan menyusun kalimatnya. Sudah difoto.
tadi gimana susunannya ya? Susunannya subjek, objek, predikat. Ingat kalau di bahasa Korea yang pentingnya itu selalu di akhir. Jadi kalau kita dengar bahasa Korea itu harus ketkaji tuh ya. Harus dengar sampai akhir gitu ya. Oke, kita akan buat kalimat yang pertama. Upa atau kakak ya atau abang ya bahasa Indonesia. Abang, upan ya, abang minum susu. Minum susu. Oke, 볼게요. 자, nah kalau di dalam bahasa Korea subjek sama-sama di depan ya, jadi upa. Upa di awal. Dia memiliki bacim atau tidak? 없죠? bacim이 없죠? 그래서 upa가 seperti itu. Kemudian yang selanjutnya muncul adalah objek. Nah, objek di sini apa? Adalah susu. Susu itu objeknya. Sehingga susu itu apa bahasa Koreanya? Susu itu adalah uyu. Uyu. Punya bacim? Tidak punya juga. Kita pakaikan upa가 우유를. Oke, kalau sampai di sini kita belum tahu ya upa itu apain susunya gitu ya. Jadi bahasa Korea itu harus kita dengar sampai akhir karena sosuro yang pentingnya itu udah di akhir. Kita lihat apa? Minum. Minum itu kata dasarnya mashita. Jadi kalau di sini kita pakai bentuk kaoyo aja, kita jadikan mashoyo. Kenapa kata dasarnya mashita berubah jadi mashoyo gitu ya? Oke, kalau ada yang penasaran aku akan buat videonya ya. Jadi mashoyo aku anggap udah bisa, tapi kalau memang ada yang penasaran bagaimana perubahannya gitu ya, kenapa nggak mashioyo gitu, kenapa jadi mashoyo gitu, nanti bisa aku buat videonya. Oke, mashoyo. Kemudian kita lihat contoh yang lainnya lagi. Apa ya? Oke, abang juga, tapi ini versi kitanya laki-laki. Oke, abang makan apa ya, roti ya, boleh ya, roti. Abang makan roti. Kitanya laki-laki nih istilahnya. Oke, bukan upa lagi kalau kita laki-laki, tapi hyong. Hyong. Punya bacim? Yes, pakai i. hyong이. Kemudian di sini subjek, objeknya apa ya? Roti. Ingat kalau di dalam bahasa Korea itu apa? Osunnya dalam bahasa Korea subjek plus objek plus predikat. Jangan lupa. Ini yang kita pelajari hari ini. Oke, kita lihat apa objeknya di sini? Apa yang terkena tindakan adalah roti. Jadi roti itu apa? Pang ya. Roti itu pang. Punya bacim? Yes, punya bacim. Ada iem bacim. Jadi karena dia memiliki bacim seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, itu kita tambahkan e. Jadinya pang을. 형이 빵을 diapain pangnya? Nah, belum tahu ya. Nah, makanya di sini kita masukkan sosuronya. Oke, sosuro yang di sini atau predikatnya di sini adalah makan. Makan itu kata dasarnya 먹다, sehingga menjadi 먹어요. Oke, kalau ada yang penasaran nanti kita buat videonya ya. Jadinya 형이 빵을 먹어요. 오빠가 우유를 마셔요. 형이 빵을 먹어요. Oke. Yang penting hari ini kita akan ulang subjek, objek, predikat. Kalau di bahasa Korea susunannya subjek, objek, predikat. Walaupun diubah, dia tidak akan berubah. Kenapa? Karena memiliki partikel. Partikel penanda subjek iga, partikel penanda objek adalah e. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.